Selamat pagi anak-anak. Sepertinya pagi ini anak-anak kurang bersemangat. Sudah sarapan belum? Kenapa gak sarapan? Besok-besok sebelum sekolah sarapan dulu di rumah supaya belajarnya enak dan semangat. Nah, untuk pagi ini Bapak akan memberikan sedikit trik agar anak-anak pagi ini belajarnya semangat. Nah, kalau Bapak mengucapkan selamat pagi anak-anak, anak-anak sekalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Bapak coba ya. Selamat pagi anak-anak. Wah, anak-anak Bapak pinter ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bapak absen ya? Oke, nihil ya. Kita mulai pelajarannya ya. Buka halaman 26. Kita akan belajar tema 7 kebersamaan. Subtemanya itu kebersamaan di tempat bermain. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang permainan kasti. Nah, anak-anak silakan buka bukunya di halaman 22. Nah, di sana ada, jadi permainan kasti itu adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua regu, ada regu pemukul dan ada regu penjaga. Jadi ini adalah pemukulnya dalam permainan bola kasti dan ini adalah bola kastinya. Nah, dalam permainan bola kasti kita itu perlunya adanya kerjasama antar regu dan kekompakan. Nah, adapun di dalam bukunya sudah bukakan halaman 22, bisa dibaca. Jadi peraturan permainan kasti itu ada 5. Yang pertama itu permainan kasti itu kan terdiri dari 2 regu. Nah, masing-masing regu itu terdiri dari 12 orang dan ada 1 orang kaptennya. Dan ada juga 6 pemain cadangan atau pemain ganti. Yang kedua itu tiap anggota itu berhak memukul 1 kali. Nah, dan apabila berada di ruang bebas, itu pemukul berhak memukul sebanyak 3 kali. Nah, bola itu dianggap sah apabila bola jatuh di daerah permainan, artinya. Nah, yang ketiga yaitu apabila pemain memukul bola dengan benar dan kembali ke ruang bebas, dia akan mendapatkan nilai 1. Dan apabila dia langsung kembali ke ruang bebas tadi, dia akan mendapatkan nilai 2. Nah, yang keempat yaitu ada pertukaran tempat regu pemukul menjadi regu penjaga, yaitu terjadi apabila regu penjaga melempar bola ke regu pemukul dengan sasaran dari pinggang sampai kaki. Artinya, misalnya regu penjaga tadi melempar bola ke regu pemukul dan kena di kakinya, yaitu akan bertukar tempat. Jadi regu pemukul akan menjadi penjaga dan penjaga akan menjadi regu pemukul. Nah, yang keduanya yaitu penjaga itu berhak menangkap bola sebanyak 3 kali. Yang ketiga, kayu pemukul lepas dari tangan pemukul. Jadi misalnya kayu pemukul yang ini tadi lepas dari tangan pemukul sewaktu dia lagi mau memukul bola, jadi itu dikatakan akan adanya pertukaran tempat. Nah, terus penjaga membakar ruang bebas. Yang terakhirnya pemain lari memasuki ruang bebas melalui garis. Jadi pemain itu langsung berlari apabila terjadinya tadi. Itu yang kelima. Nah, yang kelima itu supaya pemain itu berjalan lancar harus adanya wasit. Jadi wasit itu kan adalah yang menentukan keputusan secara mutlak, dan wasit itu dibantu oleh 3 orang, 1 orang penjaga garis dan 2 orang yaitu pencatat nilai. Nah, kemudian ada teknik dasar. Jadi teknik dasar itu terdiri dari 4. Yang pertama itu melempar bola. Jadi melempar bola itu adalah teknik yang harus kita kuasai dalam permainan kasti. Nah, itu lebih bermanfaat, kemampuan itu dilakukan oleh regu penjaga agar regu penjaga itu bisa melempar bola ke regu pemukul dengan tepat. Jadi dari sasaran dari pinggang sampai kaki tadi. Nah, itulah teknik yang perlu diketahui oleh regu penjaga. Jadi dia itu bisa melempar bola dengan baik. Nah, melempar bola itu ada 3 cara. Ada cara melempar bola ke bawah seperti ini. Kalau ke bawah seperti ini berarti. Nah, ada yang mendatar. Kalau mendatar seperti ini. Ada melambung seperti ini.
Nah, itulah teknik dasar yang pertama. Dan yang kedua yaitu ada teknik menangkap bola. Jadi menangkap bola itu adalah teknik yang harus dikuasai juga. Yang kedua itu ada teknik menangkap bola. Jadi teknik menangkap bola itu adalah kemampuan yang sangat bermanfaat sekali bagi regu penjaga. Jadi maksudnya apabila teman yang satunya mengoper kepada teman satunya, itu adalah teknik menangkap bolanya. Jadi dia mendapatkan operan dari temannya, dia bisa menangkapnya dengan baik. Nah, teknik ini pun ada 3 juga, teknik menangkap bola. Ada yang mendatar, seperti tadi dia menangkapnya, dan ada melambung seperti ini. Nah, terus yang ketiga yaitu ada memukul bola. Jadi teknik dasar yang ketiga itu ada memukul bola. Ini adalah diperuntukkan untuk yang regu pemukul karena permainan kasti. Nah, teknik memukul bola itu dilakukan oleh 2 orang secara berpasangan. Yang satunya melempar bola dan yang satunya memukul. Jadi memukul bola itu ada dilakukan dengan 2 cara. Ada mendatar, jadi apabila dia mendapatkan lemparan mendatar seperti ini. Nah, ada juga melambung apabila seperti ini. Nah, itu ada yang melambung. Nah, yang keempat yaitu ada berlari. Jadi berlari dalam permainan kasti itu ada lari secara lurus dan ada berbelok-belok. Nah, berlari ini adalah kemampuan teknik yang harus dimiliki oleh pemukul tadi. Karena mereka adalah regu pemain. Nah, jadi mereka harus bisa menghindari lemparan dari regu penjaga tadi. Itulah teknik berlari yang harus kita kuasai. Baiklah anak-anak, selanjutnya silakan buka bukunya halaman 25. Nah, di halaman 25 yaitu ada bermain di lapangan kasti. Nah, anak-anak bisa lihat ya, itu ada Ardi dan teman-temannya sedang bermain bola kasti. Mereka bermain dari 2 regu, dibagi menjadi 2 regu yang terdiri dari 3 orang. Nah, mereka itu bermain secara kelompok dan di antara beberapa siswa itu ada perbedaan suku, bahasa, agama, dan jenis kelamin. Jadi dari perbedaan itu mereka bisa menghargai satu sama lain. Dan bermain kasti itu harus adanya kerjasama. Nah, jadi kita itu mengetahui bahwa adanya banyak keberagaman yang ada di sekitar kita itu dengan adanya perbedaan suku, bahasa, agama. Jadi kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Kita kan sudah memahami dari buku, dari apa yang materi sudah kita pelajari tadi. Jadi kita minggu depan bisa praktek di lapangan ya anak-anak. Kita praktek bermain bola kasti. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menceritakan cerita tentang si semut dan belalang. Semuanya harap didengarkan ya. Suatu hari, di musim panas yang terik dan melelahkan, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lubangnya. Meskipun panas yang terik dan hujan yang turun membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat. Nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Melihat hal ini, si belalang menegur semut dan berkata, "Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian si semut pun menjawab, "Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan." Mendengar jawaban si semut, belalang pun tertawa berbahak-bahak. Katanya, "Hahaha, kenapa repot sekali? Musim dingin masih lama." Belalang pun berlalu sambil memakan daun yang dimakannya. Semut tetap bekerja dengan keras dan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Sementara sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin di mana persediaan makanan nantinya akan sulit untuk dicari. Sampai akhirnya musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang cukup dan minta makanan kepada semut.
Semut yang baik hati tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan mau berbagi makanan dengannya. Nah, sudah dengar ceritanya tadi? Sekarang kita ambil hikmahnya dari cerita yang kalian dengar. Nah, sekarang kita akan mengambil hikmah dari cerita yang telah Ibu bacakan. Semuanya ada yang tahu hikmahnya? Ya, benar sekali. Yang pertama, hikmahnya yaitu yang pertama kita harus memberi sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, terus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terus kita harus menjadi pribadi yang rajin seperti si semut tersebut. Ada lagi, jangan menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Oke, mungkin itulah hikmah dari cerita yang Ibu bacakan tadi. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pagi ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan materi kita pagi ini. Jadi kasih itu adalah permainan sejenis olahraga bola. Permainan ini dilakukan dua kelompok menggunakan bola tenis sebagai alat untuk menembak lawan dan tumpukan batu untuk disusun. Siapapun yang berhasil menumpukan batu tersebut dengan cepat tanpa terkena pukulan bola adalah kelompok yang memenangkan sebuah permainan tadi. Nah, mungkin kalian sudah paham kan yang Ibu jelaskan tadi? Di sini Ibu akan mungkin sudah paham kan yang Ibu simpulkan tadi. Baiklah, di sini Ibu akan mengasihkan tugas sedikit kepada kalian, Nak. Jadi di halaman 141 ada soal pilihan ganda yang terdiri dari 5 soal. Nanti kalian pilih salah satu saja. Dan kedua PR-nya berbentuk esai terdiri dari 5 soal juga. Dan yang di halaman 142. Dan PR yang selanjutnya itu di halaman 143, di mana soal itu berbentuk pilihan ganda juga, terdiri dari 3 soal dan 2 itu berbentuk mungkin itu saja pembelajaran kita pagi ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, Ibu akan tutup pembelajaran kita pagi ini, dan jangan lupa ya PR yang dikasih Ibu tadi jangan lupa dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.